Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ketemu lagi sama Bapak Nur Aziz Asmuni. Ya, saya senang sekali ketemu sama Pak Nur Aziz Asmuni dikarenakan ada kata-kata Asmuni. Ya. Ya, dengan kata-kata Asmuni itu saya pengen ketawa karena ada pelawak yang namanya Asmuni, itulah ya. Tapi suwe ora jamu Pak Aziz, jamu pisan godhong telo. Suwe ra ketemu pisan tambah tuwa. Mudah-mudahan meskipun tambah tua tetap semangat. Ya, semangat terus Pak Aziz ya. Pak Aziz ini adalah seorang tokoh, saya kira adalah beliau telah mendapatkan beberapa hadiah ya. Di antaranya adalah hadiah penulisan puisi ya. Di mana kemarin juga saya lihat di posting di mass medianya bahwa dia telah mendapatkan penghargaan apa Pak Aziz? Ya, penghargaan agak keras. Penghargaan juara 1 menulis puisi Pak Ari, tingkat nasional. Penghargaan juara 1 menulis puisi tingkat nasional. Betul. Nah, ya untuk teman-teman sekalian, ini sosok orang yang mendapatkan ya, juara nasional tentang puisi gitu kan ya. Jadi puisi itu Pak Aziz berkaitan dengan tulis menulis. Betul Pak Ya. Ari. Tidak mungkin lah orang yang bisa berpuisi tanpa ditulis. Biasanya itu tulis menulis hubungannya pasti begitu ya. Pasti sangat terkait. Sangat terkait dengan tulis menulis karena apa? Puisi itu tidak langsung diucapkan, tetapi puisi itu difikirkan, dituliskan dan kemudian dibacakan ya. Nah, itu kan berarti bahwa butuh orang-orang yang pandai menulis, pinter berimajinasi yang dituangkan dalam sebuah tulisan. Dan pandai bermain kata-kata Pak. Iya. Lambene lincip. Itulah sosok Pak Nur Aziz Asmuni. Terus kemudian Pak Aziz, kalau kita berbicara tentang seorang penulis, saya pernah dengar ya, ada seseorang mengatakan bahwa menulislah ya, di situ kamu ada gitu ya. Jadi bahwasannya kalau orang itu menulis tentang pelajaran, menulis tentang sesuatu, kemudian dibukukan ya, dikopi sama orang lain, disebarkan dan sebagainya, maka orang itu namanya terus akan tersimpan di situ ya, dan dia ada melebihi umur yang diberikan Tuhan kepadanya. Kita lihat Imam Syafi'i dengan tulisan-tulisannya begitu ya. Kita lihat Imam Abu Hanifah ya. Terus kita lihat sastrawan-sastrawan begitu ya. Yang lain seperti W.S. Rendra. Terus kemudian ada juga yang sekarang walaupun tidak menulis tapi dia tertulis ya. Nah, itu seperti M.H. Ainun Najib. Dia kan nggak nulis juga ya, tapi dia tertulis karena dia membuat YouTube-nya, dia bisa bekerja dan dia pun adalah orang-orang yang tertulis. Terus ada penulis lagi. Kalau penulis Islam itu ada Muhammad Fauzil Azim. Ya, biasanya pertama dia nulis di mana? Di Hidayatullah saya baca di situ ya. Juga di media-media Islami. Di media-media Islami ya. Memang orangnya orang-orang seperti itu ya. Islamnya memang sangat kuat ya. Berarti benar, menulislah maka kamu ada. Ya. Kalau kita tidak menulis ya, kita akan tertulis kalau memang kita punya karya. Nah, itu Pak Aziz. Kalau tidak punya karya, tidak menulis, tidak tertulis, berarti umur kita hanya sepanjang umur kita saja. Kalau 60 tahun ya kita ada 60 tahun. Setelah itu kita habis, selesai sudah. Tetapi orang yang menulis bisa mereka hidup sepanjang masa. Armin Pane sampai sekarang. Buya Hamka terus kemudian ada di bawah bendera revolusi sampai sekarang masih dibaca. Siapa pengarangnya? Bukan Pak Nur Aziz Asmuni jelas. Bung Karno. Ya, kan orang-orang seperti ini, apalagi kalau orang itu bisa menulis ya, dan orang itu tertulis. Wah, begitu bagusnya orang ini ya. Begitu pentingnya lah. Pentinglah menulis itu. Nah, kalau begitu Pak Aziz ya,
Kalau saya berkata tentang menulis, Pak Aziz bisa menulis, dan Pak Aziz juga tertulis, Pak Aziz juga juara puisi, gitu ya. Bagaimana caranya agar kita bisa menulis? Ya. Awal-awal dulu. Baik Pak Ari ya. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Pak Ari tadi betul, bahwa menulis ini memang jejaknya itu jejaknya sangat bertahan lama. Bahkan ada kata-kata bijak begini. Menulis atau tulisan bukan sekedar budaya, akan tetapi memperpanjang sejarah. Jadi tulisan ini memang bisa berkelanjutan. Kalau saya pribadi awal-awal untuk bisa menulis itu terutama kecintaan di bidang puisi, karena remaja itu tertariknya itu di puisi dahulu. Meskipun di kelanjutannya itu juga menulis esai, juga menulis karya ilmiah ataupun jenis tulisan yang lain. Tapi yang menggugah pertama kali seseorang atau masa remaja saat itu usia SMA. Jadi itu ya pandai bermain kata-kata. Bahkan ada orang tiba-tiba remaja itu biasanya rata-rata remaja itu jadi penyair dadak karena ingin mengolah kata-kata, bahasa rayuan dan bahasa macam-macam itu muncul di situ. Oh, kalau laki-laki karena perempuan, kalau perempuan karena laki-laki. Itu jadi ada pantulannya. Jadi juga dengan bahasa-bahasa yang indah. Perempuan kepada laki-laki juga membalasnya dengan kata-kata yang indah. Jadi ada kesesuaian. Kemudian kalau tadi dicontohkan Pak Ari, memang betul. Kalau penulis-penulis terdahulu memang namanya sampai saat ini, bahkan yang masih hidup juga karyanya juga masih bisa dikenal. Tadi kalau M. Ainun Nadjib itu selain ditulis juga penulis, Pak Ari. Jadi mempunyai banyak kemanfaatan dari tulisan-tulisannya. Jadi yang pertama itu kalau pengalaman pribadi yaitu pandai mengolah kata, dan tentu saja harus dekat dengan kamus, Pak Ari. Oh, dekat dengan kamus. Kamus, karena pilihan kata itu biar... Apa hubungannya dengan kamus, Pak Aziz? Kalau kamus itu ketika kita mentransliterasi gitu ya, ada bahasa lain yang kita translitkan gitu loh, itu baru kamus. Lah ini apa hubungannya? Gitu lah ya. Baik, Pak Ari. Jadi kamus di sini maksud saya adalah kamus populer dan tetap kamus bahasa Indonesia, maksudnya bukan bahasa asing. Jadi di situ itu punya kalau ada kata yang mungkin punya makna ganda itu bisa diketahui dari kamus itu. Maka harus benar-benar seorang calon penulis atau seorang yang sudah jadi penulis itu dekat dengan kosakata atau kamus itu tadi. Dengan demikian kalau ada kesulitan mencari kata yang tepat atau diksi atau pilihan kata yang kurang tepat, maka berdekatan dengan berdekatan dengan kamus itulah yang akan bisa pilihan katanya bisa menggugah dan mempengaruhi pembaca. Nah, gini Pak Aziz, kalau kita mau memulai menulis gitu ya, pertama kan kita bingung Pak Aziz. Pertama adalah apa yang kita tulis, gitu ya. Terus kemudian ketika saya punya rencana menulis, saya memang menulis tapi menulis nggak bagus-bagus amat. Saya juga punya channel YouTube, saya juga mengelola di Lembaga Amal Mujahidin, itu bisa aja ya. Nulis-nulis dikit-dikit ya bisa lah, tapi tidak sebagus Pak Aziz lah. Nah, begini, ketika seseorang mau memulai menulis gitu ya, pertama temanya juga mikir tema aja bingung. Satu, ya. Yang kedua tema ketemu gitu loh. Terus ini permulaannya seperti apa gitu ya. Yang saya tulis itu gimana gitu loh. Kalau kita lihat ya, kalau orang sudah pintar menulis seperti katakan ayat-ayat cinta, wah itu booming betul itu. Betul ya Pak ya. Itu booming betul itu. Saking boomingnya. Iya, itu ayat-ayat cinta karya Habibur Rahman Al-Sirazi ya. Terus kemudian yang sudah diangkat ke layar lebar itu. Terus kemudian ada yang lain-lain begitu ya. Itu banyak lagi ya orang-orang yang
terkenal lewat karya-karyanya. Lah, untuk memulainya kenapa bisa jadi penulis loh? Ya apa mulai ini Pak Aziz? Nah, itu. Ya, betul Pak Ari. Jadi untuk memulai menulis yang pertama harus ada niat. Niat ingin jadi penulis. Kok seperti sholat? Sholat kalau nggak ada niat nggak diterima gitu. Ini nulis juga ada niat juga ada ya? Niat. Niat ini memiliki indikasi bahwa harus dilakukan serius. Kalau nggak niat, baru dapat satu kalimat saja mungkin sudah ingin menghentikan. Dan berikutnya, berat menyusun kata-kata, males, ini berarti kurang niat. Nah, maksud saya niat di situ ada keinginan motivasi benar-benar tulisan sampai jadi. Nah, cara yang mudah niat untuk menyelesaikan tulisan sampai jadi. Kalau Pak Ari tadi katakan sudah beberapa kali menulis dalam bentuk motivasi, tulisan pendek yang bisa mudah dipahami atau quotes ya, yang tulisan pendek pesan. Itu adalah awal-awal untuk bisa dijadikan tulisan panjang juga. Tapi kalau untuk memulai sederhana, maka menulis itu yang enak adalah nulis model tulisan naratif, yaitu model cerita. Cerita dahulu. Jadi kalau dulu kita diajari di masa kecil kita itu pada suatu hari. Kalau sekarang pada suatu hari harus kita ubah. Jadi jangan monoton seperti itu. Bisa diawali dengan rumput hijau tampak indah di kampungku. Jadi ada awal kalimat di paragraf itu dengan tidak pada suatu hari, ini akan menjadi inovasi. Jadi model cerita. Kalau model ceritanya lancar, nanti mau menulis puisi atau menulis yang lain akan lebih mudah. Karena cerita itu yang dekat dengan apa yang terjadi di pengalaman diri kita itu. Oh begitu ya. Nah kan menulis sama membaca itu kan kaitannya sangat erat sekali ya. Nah bagaimana kita bisa menulis sesuatu tanpa kita banyak membaca gitu loh. Terus kemudian berapa buku sih yang harus kita baca agar kita bisa menulis gitu loh. Terus tulisan-tulisan apa yang perlu kita baca gitu. Betul Pak Ri. Jadi membaca itu memang ya bahasanya adalah kalau membaca itu menjadi bahan baku sebelum kita menulis atau memproduksi tulisan. Karena itu sebuah keharusan kalau tulisan kita mau baik dan bisa dibaca oleh orang lain. Tapi masalah berapa banyak bacaan yang kita harus baca, itu tidak ada. Itu semakin banyak ya semakin bagus begitu saja. Semakin ingin berkualitas daya tulisannya, banyak-banyaklah membaca. Dan membaca ini kalau diartikan luas tidak hanya membaca teks tapi juga membaca lingkungan dan lain-lain. Ini membaca sehingga ada daya tarik untuk bisa dituliskan. Ini sebagai modal atau sebagai bahan baku adalah membaca. Sehingga lancar dalam menulis. Oke Pak Aziz, kalau terus kemudian kita baca dulu ya. Terus kemudian kita mulai menulis ya. Terus kemudian kita tentukan tema gitu ya. Katanya banyak orang ngomong bahwasannya kalau mulai menulis jangan pakai tema yang berat-berat ya. Adakah tema yang berat? Mungkin angkat besi. Terus tema yang berat mungkin sebagai kuli. Tema yang berat-berat. Loh, terus tema yang berat dan tema yang ringan itu apa sih? Gitu loh. Banyak orang mengatakan, "Wah, pakai aja dulu tema yang ringan-ringan." Seringan apa dan seberat apa? Ya, maksudnya ringan ini begini Pak Ari. Jadi apa yang sering kita alami dan yang terjadi pada diri kita, peristiwa apa? Karena apa yang sering terjadi pada diri kita, pengalaman diri kita itu kita tuliskan, maka itulah menjadi ringan karena tidak perlu bahan-bahan yang lebih banyak. Cuma kita ekspresikan dari pengalaman diri kita sendiri. Ini yang ringan-ringan. Pengalaman pribadi. Kemudian kalau yang agak berat, ya kita perlu baca-bacaan yang lebih banyak menyesuaikan tema. Kalau kita ingin contohkan, mau menulis tentang keindahan alam, maka kita harus perlu untuk melihat suasana, seumpama pergi ke wisata. Jadi
pada saat proses menulis, kalau ingin keindahan alam berarti kita harus sering baca tentang keindahan alam dan melihat situasi alam. Seumpama bisa dilakukan ke tempat-tempat wisata atau panorama pagi yang indah. Jadi ada kesesuaian, maka hidup tulisannya. Kalau kita mau menulis tulisan keindahan alam tapi kita melihat-lihat situasi mall, keramaian jalan raya, ini tidak connect. Jadi penyesuaian pada saat proses menulis akan bisa menggugah untuk membuat kalimat-kalimat indah dan lancar. Iya, iya. Jadi pengalaman keseharian dulu. Itu paling yang paling ringan. Tema paling ringan adalah tema-tema adalah yang sering terjadi di lingkungan kita. Yang terjadi di lingkungan dan kita alami sendiri. Jadi kalau dulu ya, katakan dulu saya waktu kecil pelajaran mengarang itu saya paling benci. Karena apa? Pertama kali saya harus pada suatu hari saya pergi ke desa. Terus kemudian saya ke sawah, terus kemudian. Jadi nggak ada pengalaman untuk menulis yang lebih baik sendiri, dan guru itu tidak memberikan bagaimana caranya, begitu ya. Kalau kita lihat ya, ada banyak penulis ya yang itu merupakan penulis yang luar biasa, seperti John Milton dalam keadaan buta itu bisa menjadi penyair kelas dunia. Ya, itu artinya apa? Menulis terus kemudian menjadi penyair itu bisa dilakukan oleh orang lumpuh, bisa dilakukan oleh orang tua, orang muda, begitu ya. Kalau bisu kayaknya nggak bisa ya. Bagaimana dia bisa mengucapkan? Nggak bisa. Laki-laki bisa menjadi pengarang, perempuan juga bisa, begitu ya. Kecil juga bisa, besar juga bisa, gitu loh. Yang penting itu apa Pak Aziz? Pengalaman dulu. Pengalaman. Oh, pengalaman. Jadi dari pengalaman kemudian ditambah dengan bacaan-bacaan. Kalau masalah siapa yang bisa jadi penulis ya, laki-laki bisa, perempuan bisa, bencong bisa, pokoknya siapapun bisa asal ada daya tarik. Nah, seperti halnya Bu Ratna Indraswari Ibrahim, seorang novelis dari Malang, itu kan cacat, itu tangannya kecil dan harus pakai kursi roda. Itu punya semacam sekretaris. Jadi gagasan-gagasan idenya ada yang mengetikkan, tapi tetap pengarangnya adalah beliau. Walaupun yang menuliskan teknisnya itu orang lain, tapi gagasan dari beliau, maka pengarangnya tetap beliau. Itu kalau tangannya jangankan mengetik, cacat ya. Itu sebagai contoh. Kalau John Milton sebagai penyair kelas dunia dalam keadaan buta bisa. Tapi caranya kan itu tadi sebagai gambaran. Ada bisa asisten atau yang bisa menyampaikan gagasannya. Jadi bukan cuma membaca, bukan cuma menulis, tapi ada di situ fantasi kali. Nah, itulah yang disebut imajinasi. Jadi seorang penulis itu ada di atasnya payung fantasi. Iya kan? Payung. Iya, ada payung fantasi di kepalanya, itu penuh dengan fantasi gitu ya. Harus ada. Harus ada di situ. Imajinasi harus ada. Nah, terus kemudian Pak Aziz, yang perlu saya tanyakan, begitu ya. Untuk menjadi seorang penyair, untuk menjadi seorang penulis, untuk menjadi orang yang puitis ini, itu kan perlu ya. Katakan ada perlu pelecut, ada motivasi gitu loh. Motivasinya apa? Gitu loh. Yang membuat Pak Aziz, katakan contohnya Pak Aziz saja. Yang membuat Pak Aziz itu menjadi seorang penulis, menjadi seorang pengarang, ya, pembuat puisi dan sebagainya, sampai mendapatkan penghargaan tingkat nasional gitu ya. Itu motivasinya dari mana? Nah, yang pertama kita punya motivasi dalam menulis itu memberikan nilai atau memberikan kemanfaatan. Bahasa sederhananya memberikan kemanfaatan bagi pembaca. Jadi banyak juga orang-orang yang terinspirasi dari tulisan kita, dari tulisan yang kita hasilkan, bahkan juga bisa menyadarkan. Nah, itu sebagai salah satu contoh adalah tulisan Laskar Pelangi itu dibaca oleh siswa setingkat SMA di daerah Bandung. Itu
menurut penuturan di acara Kick Andy itu sampai itu bilang kepada mamanya, loh kamu sekarang kok itu rajin mau sekolah dan sebagainya, mau berhenti ketika apa kena narkoba ini tidak mau lagi. Saya benar-benar termotivasi dengan apa tokoh-tokoh yang ada di Laskar Pelangi ini mah. Berarti inspirasi yang ditulis oleh Andre Hirata ini sangat memberikan kemanfaatan, bahkan tidak hanya manfaat untuk dibaca meringankan suasana hati, akan tetapi juga bisa mengubah, oh ternyata mau berubah, suka narkoba menjadi tidak suka narkoba, karena ada inspirasi semangat para siswa dan siswi di toko Laskar Pelangi itu sebagai contoh. Kalau jadi sudah kemanfaatan motivasinya ya kita ingin bermanfaat. gitu ya. Bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat umumnya. Iya. Yang jelas adalah bahwa keberadaan kita itu nanti setelah kita tidak ada tetap ada dengan menulis itu. Mungkin membuat buku, mungkin membuat YouTube ya, mungkin membuat apa saja yang kira-kira usia dia sama usia kita itu nanti akan melampaui gitu usia apa. Jadi, apa yang kita buat itu akan terus begitu bagus. Bisa bermanfaat. Terus kemudian Pak Aziz, ke beberapa generasi lah. Terus kemudian begini Pak Aziz, apakah penyair-penyair yang sekarang sudah disebutkan Pak Aziz dulu, ya seperti John Milton, seperti Ibu siapa tadi yang Caca tadi, ya, itu novelis, ya. Seorang novelis itu, kemudian ya, terus kemudian banyak lagi mereka yang menulis itu dan akhirnya apa? Apakah mereka pada saat menulis pertama itu langsung pinter atau lewat coret-coret salah begitu ya? Yang dimaksudkan sebuah pemanasan gitu ya, atau ya seperti apa? Apakah mereka langsung pinter atau enggak sih Pak? Ya betul Pak Ari. Jadi untuk bisa memulai supaya tulisan kita itu bagus ya perlu ibarat olahraga itu ada pemanasan dulu. Kalau pemanasannya dunia tulis menulis ya menulis apa adanya. Jadi kalau seumpama menggunakan kata yang itu terlalu banyak dalam satu paragraf, contohnya di kota Surabaya yang sangat panas, yang mana saat itu saya duduk di pinggir jalan karena suasana panas, yang mana saya minum es supaya segar, yang saat itu terasa segar sekali. Lah, yangnya banyak. Yang penting itu berani menulis. Ya, kalau dulu kalau salah nanti diperbaiki. Gitu. Itulah istilahnya bisa disebut coret-coret dulu atau bisa yang penting berani menuliskan. Nah, kalau tidak berani menuliskan, wah nanti jangan-jangan tulisan saya jelek. Lah dia sudah menghakimi dirinya sendiri, itu tidak baik. Yang penting gaspol. Yang penting gas, masalah keliru diperbaiki. Ya seperti yang Pak Ucis katakan tadi ya, sebuah pengalaman. Katakan saya berada di sebuah taman gitu ya. Saya berada di sebuah taman, yang taman indah sekali. Di situ saya lihat ada seorang perempuan yang lagi bersanggul merah, yang di sebelahnya ada seorang ibu-ibu. Terus kemudian berarti ya kalau sudah begitu kan, kalau dari kosakatanya itu adalah sebuah pengalaman yang dia lihat sendiri. Itu berarti apa? Gaya bahasa yang dikuasai cerita dan tutur, begitu. Iya. Jadi memang harus ada keberanian yang pertama, yang kedua memang seringkali merasa gagap di dalam menulis. Kalau kita bicara itu ada gagapnya. Di sana ada ini, nah ini gagap bicara. Tapi kalau gagap menulis ya itu tidak bisa menempatkan kalimat-kalimat yang tepat sehingga terlalu banyak kata sambung, terlalu banyak yang dan lain sebagainya. Maka itulah istilahnya itu gagu atau gagap menulis itu di situ. Lah supaya nggak gagap itu gimana? Ya itu tadi bahasanya digas saja, digas saja. Oke Pak Aziz, ya ini tadi terpotong ya Pak Aziz ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan perbincangan kita hari ini ya.
dengan Bapak Nur Aziz Asmuni. Hahaha. Gimana nggak ketawa Aziz, namanya sama Asmuni kok ya. Harus ketawa ya. Pak Aziz, kalau kita berbincang masalah penulis begitu ya. Ya. Menurut pengalaman Pak Aziz begitu ya. Apakah ada kendala pada saat pertama kali menulis begitu? Penulis besar ya. Penulis besar itu apakah pada saat dia menulis itu ada saat dia mengalami kegagalan gitu ya. Nah, terus kenapa? Apa yang membuat dia menjadi terus menulis begitu, Aziz? Ya. Ya. Baik, Pak Ari. Jadi kegagalan yang terjadi pada calon penulis atau seorang penulis itu dirasa hal yang sangat wajar. Jadi memang profesi apapun atau kegiatan apapun mengalami macam-macam kendala. Penulis-penulis besar sebelum menjadi penulis besar itu juga mengalami kendala yang sangat banyak. Yang kita baca seperti halnya contoh saja ya, yang dicetak, buku-buku yang dicetak, diterbitkan, itu adalah sudah merupakan proses kreatifnya seorang penulis yang benar-benar maksimal. Ada sekian halaman yang ditulis, akan tetapi yang diterbitkan menjadi sekian halaman. Ya, ini perjuangan yang sangat keras. Jadi diedit sendiri. Nah, ini bisa diedit sendiri atau bisa diedit kalau dimasukkan di penerbit. Ya. Diedit jadi orang lain gitu ya. Jadi kenapa kok mereka masih termotivasi untuk menulis? Ya, masing-masing penulis punya semangat yang berbeda. Ada yang memang ingin itu tadi, yang jelas ingin bermanfaat, dan kalau tulisannya itu tentang perikanan seumpamanya, karena supaya orang-orang yang menekuni di bidang perikanan, terutama daerah-daerah yang dekat laut, nah, itu juga bisa lebih memahami, menyesuaikan topik tema yang dia tulis. Kalau menulis tentang politik, ya dia berusaha bermanfaat bagi mereka para pembaca yang menekuni di bidang politik ataupun yang lain yang punya perhatian politik. Jadi semangatnya itu tetap dijaga. Tapi kalau kegagalan, tapi tetap semangat, gagal lagi, itulah energi positif bagi penulis. Makanya ada pepatah yang mengatakan keberhasilan adalah kegagalan yang tertunda. Kalau gagal terus berarti nggak pernah berhasil. Bisa membolak-balikkan ya. Ya, betul juga. Kan betul jadi juga sampai begitu, berhasil. Harus sampai berhasil. Nah, terus yang ingin saya katakan kan setiap kita S1 Pak Aziz ya, itu kan pasti ada kalau kita harus menulis yang tugas-tugas akhir begitu ya. Kalau mahasiswa S1 itu membuat skripsi, kalau S2 sudah lain lagi gitu ya. S3, S4, S2 juga lain lagi tulisannya apa ya. Mereka berarti di situ ketika lulus kuliah dia belajar menulis. Kenapa mereka tidak bisa menulis juga seperti Pak Aziz ya? Gimana ini Pak Aziz? Iya, betul Pak Ari. Jadi kalau menulis karya ilmiah itu memang adalah di luar dari tulisan yang sifatnya fiksi atau karya fiksi. Kalau tulisan seperti puisi, novel itu banyak yang mengkategorikan sebagai tulisan fiksi. Tapi kalau tulisan karya ilmiah ini masuk kategori tulisan non fiksi. Jadi jangan suruh profesor membuat cerita seperti Pak Aziz gitu, buat puisi gitu jadi, ya. Boleh saja mereka yang suka karya ilmiah juga suka kreatif. Tapi kalau kesulitan yang dihadapi S1, skripsi, S2, tesis, S3, disertasi, ya itu harus mengikuti tata tulis yang masing-masing kampus itu memiliki pola tersendiri. Tapi yang jelas dituntut dengan bahasa lugas, mudah dipahami dan berdasarkan data dan fakta. Begitu, Ari. Itu indikasi yang utama dalam penulisan karya ilmiah. Nah, ini Pak Aziz yang perlu kita luruskan. Karya kita dengan nasib kita itu biasanya kan beda Pak Aziz. Tulisan itu Pak Aziz itu bisa laku keras dan bagus, tapi orangnya kan enggak.
Seperti seorang penyair siapa itu yang sakit-sakitan, tetapi tulisannya bagus. Betul. Gitu jadi jadi sebagai contoh saja, ini contoh di bidang sastra. Jadi kalau zamannya Khairil Anwar, tokoh pujangga angkatan 45, ini sering sakit-sakitan beliau ini. Tapi karyanya sampai hari ini bahkan memberi manfaat kepada keluarganya. Kalau dicetak ulang terus dapat royalti juga yang diuntungkan ahli warisnya. Kemudian masyarakat umum juga diuntungkan. Tapi pada saat tertentu penulis kalau dicermati penulisnya memang saat itu karena kehidupannya bohemian, kesana kemari sebagai seniman sering sakit-sakitan, ini kurang beruntung dari segi orangnya. Tapi dari segi karyanya punya nasib keberuntungan. Nah, jadi sampai sekarang bertahan karyanya. Tapi kalau seperti yang saat ini ayat-ayat cinta Kang Abik, orangnya beruntung, orangnya cukup bisa memanfaatkan dengan baik karyanya juga beruntung. Laskar Pelangi, Andri Hirata, dan juga penulis-penulis yang lain. Kalau penulis tentang keagamaan, psikologi, Muhammad Faizul Adzim yang tadi Pak Ari sebutkan, ya itu punya perhatian di bidang psikologi, bidang keislaman, sehingga dia juga bisa berdakwah melalui situ. Tapi itu sebagai contoh saja. Kembali ke karya ilmiah. Jadi kalau karya ilmiah atau karya kreatif itu sama-sama memiliki nasib sendiri-sendiri. Tapi rata-rata yang punya nasib baik itu tulisan kreatif kebanyakan. Karena pembaca dari berbagai penelitian itu rata-rata pembaca itu suka yang tulisan-tulisan yang sifatnya banyak fiktifnya, kreatif. Tapi kalau ilmiah, tapi biasanya perusahaan untuk ilmiah suka ya dalam penelitian ini, penelitian itu. Karena itu untuk jenjang karir juga itu. Untuk jenjang karir juga ya. Dan Pak Aziz, perlu diingat ya, kerja menulis itu harus banyak praktek. Harus banyak praktek. Terus sedikit teori gitu ya. Terus bagaimana dengan kita yang bagaimana dengan banyak orang yang bagaimana sih cara menulis yang benar? Dia browsing di internet, caranya, tapi nggak nulis. ini gimana ini? Iya. Jadi tadi di awal saya sampaikan perlu ada niat, itu kaitannya ini. Jadi punya tekad dan niat sungguh-sungguh. Walaupun kita belajar ikut pelatihan menulis berulang kali, bahkan sekarang ini musim pandemi ada pelatihan menulis lewat Zoom macam-macam, berulang kali mendapat teori menulis, tapi kan males praktek. Ya jangan bermimpi mendapat karya yang bagus. Jangan pernah bermimpi kalau hanya dalam angan-angan itu bisa melahirkan tulisan yang baik. Maka praktek harus sama juga ya kalau orang mau jadi sopir terus kemudian nggak praktek nyopir, cuma dipegang terus ya, dipegangi setirnya saja ya nggak bisa. Iya, nggak bisa ya. Memang harus yang pertama antara teori dan praktek itu berjalan seiring. Teori itulah yang membenarkan bagaimana kita bisa menulis baik ya. Praktek itulah yang membuat tulisan kita semakin lama semakin bagus. Jadi prakteknya, porsi prakteknya ini yang perlu banyak dibanding teorinya. Kalau teorinya itu 35 atau 25% lah teorinya, ya prakteknya 75%. Jadi porsinya itu kalau dunia tulis menulis ya porsi prakteknya yang banyak daripada teorinya. Rata-rata penulis seperti itu yang berhasil. Tapi kalau dia itu saya cuma ingin jadi pemimpi saja, jadi penulis ya nggak mau praktek. Kalau ingin jadi pemimpi, jadi penulis. Nah, kalau ingin jadi bukan pemimpi saja, menjadi penulis beneran ya praktek lah. Itu sebagai Jadi menulis ini bukan hal yang cuma knowledge ya, tapi praktek juga gitu ya. Kalau cuma pengetahuan saja, terus kemudian tidak dituangkan dalam tulisan kita, yang nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada hasilnya. Jadi ada produknya itu mana tulisannya? Itu dengan praktek itu. Sekali lagi praktek. Makanya ketika kita mengetahui sesuatu, kemudian pada akhirnya tanyalah pada praktisi. Gitu ya. Iya, kalau sudah tanya pada praktisi mesti benar gitu loh. Mikir seperti ada beberapa tukang yang memperbaiki AC kita gitu ya. Ada
kerusakan gini gitu, saya baca di buku, oh ini begini. Ketika saya bilang sama praktisi, ya di tulisannya begitu, tapi prakteknya tidak. Biasanya bisa dilihat dari ini dan itu. Oh begitu. Jadi tanyalah pada praktisi. Kalau di studio radio kita ini AC-nya rusak, ya tanya praktisinya. Kalau tanya akademisi malah sulit. Makanya saya benar sekarang tanya sama Pak Aziz bagaimana caranya bisa menulis dengan baik. Ini praktisinya. Iya. Oke Pak Aziz, hari ini kita cukupkan sampai sekian saja. Untuk closingnya gimana Pak Aziz? Ya, closingnya sedikit telah belajar teori, perbanyaklah berpraktek. Oh begitu ya, iya. Baik, kalau ada sumur di ladang Pak Aziz, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, ya boleh kita numpang mandi di rumah Pak Aziz nanti. Jadi mudah-mudahan kalau ketemu lagi, ya mudah-mudahan kita jadwalkan aja bisa ketemu. Kalau ada umur gitu ya. Kalau nggak ada umur ya kita mudah-mudahan nggak kena corona Pak Aziz. Amin. Mudah-mudahan sehat walafiat dan umur panjang. Amin. Baik, selamat mencoba untuk menulis. Untuk rekan-rekan teman-teman sekalian yang ingin menulis ya, jangan tunda-tunda. Belajar dan teori, praktek. Yang penting prakteknya Pak Aziz ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.